Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah, tak ada manusia yang mampu menjamin dirinya hidup sampai 1 pekan ke depan, 1 bulan ke depan, apalagi 1 tahun ke depan. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika seandainya saja malaikat maut menjemput esok hari, maka ya apa kira-kira yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah amal kebaikan kita sudah cukup? Apakah sholat kita sudah bagus? Apakah zakat kita sudah kita keluarkan? Apakah kita sudah berpuasa di bulan suci Ramadan? Dan apakah kita sudah melakukan haji? Khususnya bagi orang-orang yang mampu secara fisik, begitu pula mampu secara finansial. Jika sekiranya saja kita merasa amal kebaikan kita belum cukup, maka pemirsa TV One, marilah kita senantiasa memperbanyak amal kebaikan untuk menghadapi kematian kita yang sewaktu-waktu menjemput kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling cerdas di antara umatku adalah manusia yang senantiasa mempersiapkan dirinya menghadapi kematian kapan dan dimanapun ia berada, karena ia meyakini bahwa kematian itu bisa datang kapan dan dimana saja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Jangan sampai kita merasa bahwa kehidupan dunia ini adalah abadi, padahal tidaklah demikian. Yang harus kita persiapkan adalah kehidupan yang abadi di akhirat, yakni mempersiapkan amal-amal kebaikan yang menjadi bekal sewaktu-waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bekal apa yang perlu kita persiapkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah. Bekal yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mampu membedakan mana baik, mana buruk, maka lakukan yang baik dan tinggalkan yang buruk. Ketika kita mampu membedakan mana halal, mana haram, maka kita cari yang halal dan tinggalkan yang haram. Ketika kita mampu membedakan mana hak kita dan mana hak orang lain, maka gunakanlah hak kita tanpa mengganggu hak orang lain. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan di dunia tidak bisa dijadikan sebagai pekerjaan yang utama, karena hanya sementara. Rasulullah SAW pernah memberikan perumpamaan antara dunia dengan akhirat. Maka Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, dunia dan akhirat ibarat engkau celupkan telunjukmu di lautan, kemudian telunjukmu itu kau angkat. Pada saat engkau mengangkat telunjukmu, maka akan ada setetes air yang jatuh. Setetes air yang jatuh itulah ibarat dunia. Sementara air selautan itulah ibarat akhirat. Tetapi kenyataannya kita saksikan banyak saudara-saudara kita mengejar air setetes dan meninggalkan air selautan. Karena memang ketika kita berbicara tentang akhirat, yang mampu meyakini dan merasakan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada ketakwaan di dalam dirinya. Kemudian selanjutnya, kematian ini adalah sebuah anugerah, ya. Sehingga jangan sampai kita takut menghadapi kematian, ya. Kenapa dikatakan anugerah? Sebelumnya disampaikan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Ketika orang
melalui pintu kematian, itu artinya akan terjadi pertemuan hamba terhadap Tuhannya. Nah, yang perlu kita takutkan adalah jangan sampai jemputan kita, jangan sampai malaikat maut sudah menjemput, sementara bekal yang sudah kita siapkan belum cukup. Pemirsa TV One, yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, jangan sampai kehidupan di akhirat menjadi penyesalan bagi kita semua. Di dalam Al-Quran ada gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shaliha inna muqinun. Ketika manusia, ketika orang-orang yang ingkar kepada Allah diperlihatkan balasan pahala-pahala kebaikan, diperlihatkan balasan salat, diperlihatkan balasan zakat, puasa, sedekah, haji, maka mereka berteriak, Rabbana absarna wa sami'na, duhai Tuhanku, kami sudah mendengar, kami sudah melihat, farji'na na'mal shaliha, kembalikan kami di muka bumi ini, kembalikan kami sebentar saja ya Allah, inna muqinun, kami sudah percaya. Namun apa daya, manusia cuma hidup sekali, ketika sudah meninggalkan dunia, maka tak mungkin lagi dikembalikan di dunia, meskipun alasannya ingin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita mempersiapkan diri ini untuk menghadapi kematian kapan dan dimanapun ia berada, karena kematian tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Bahkan dalam kitab Makasyifatul Qulub karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dipaparkan perbincangan antara malaikat maut dengan Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub ini bersahabat dengan malaikat maut. Maka Nabi Yakub meminta kepada malaikat maut, hai sahabatku malaikat maut, ini ada permintaan. Permintaan apa wahai sahabatku? Bila kematianku sudah dekat, maka datanglah kepadaku untuk memberitahukan, supaya aku mempersiapkan diriku. Maka malaikat mau menjawab, tunggu dulu. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Saya harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menghadap kepada Allah, ya Allah, hambamu Nabi Yakub meminta, ketika kematiannya sudah dekat, maka hendak diberikan pemberitahuan. Apa kata Allah? Hai malaikat maut, sampaikan kepada Nabi Yakub, akan ada surat yang aku kirimkan kepadanya. Bila surat itu sampai, maka persiapkanlah dirinya, karena sudah ada tanda-tanda kematian pada dirinya.